Silakan Pak Agus. Halo. Ya sebentar ya udah. Ya kalian perhatikan dari gaunnya ini dia adalah sebetulnya modelnya dia simetris, tapi tengah mukanya dia overslag ya. Lidahnya tuh agak besar sampai kepada titik puncak. Kalian perhatikan ya. Berarti dia kiri kanan ini sama polanya, tapi dia overslagnya ada agak besar lidahnya ya. Lengannya lengan setali. Kalian perhatikan ya, lengan setali ya, jatuhnya dia tidak mempunyai garis bahu, udah kepotong garis bahunya ya, tapi pada pecah polanya, merubah polanya, garis bahunya di polanya kalian lihat itu masih kelihatan ya. Jadi garis yang yang agak terang itu dia tidak merubah modelnya, yang halus itu dia merupakan polanya. Nah, tapi di sini pada garis lehernya yang sudah jadi, pada bajunya yang sudah jadi tidak ada kupnatnya, tapi kalau di garis leher pada pecah polanya itu masih ada di atas, itu nanti berhubungan dengan teknik jahitnya ya. Jadi untuk blus ini nanti jatuhnya kupnat itu adalah ke samping. Coba lihat pola yang di bagian bawah, bagian yang di atas, yang di bawah, yang di atas pindah nanti pada bagian sisi kupnatnya jatuh ya. Jadi kelihatan sekali nih pada bagian bawah ya. Nah, ini bagian belakang, ini bagian depan ya. Kupnatnya jatuh, kupnat bahunya itu jatuh pada dipindahkan ke garis sisi. Kalau ini Bapak tidak perlu ya menerangkan kalian bagaimana pecah polanya. Nih lengannya coba lihat, lengan setali. Coba lihat kalian cara membuatnya dia, karena dia membuat sekali dua ya, berdekatan, jadi pola lengan itu seperti berhimpitan. Tapi nanti kalian dalam pecah pola ini harus dipisah. Jadi ketahuan pola lengannya itu nanti seperti apa. Ya, pada garis tengah belakangnya biar jatuhnya dia membentuk tubuh, kelihatan lagi bentuk pinggangnya itu dia masukkan dari garis tengah tengah belakang itu pada garis pinggang biasanya itu ditulis dua ya. Ditulis dua. Ya. Pada bagian lehernya itu juga dimasukkan kira-kira 1 cm untuk bagian atasnya biar jatuhnya garis kurung leher pada bagian belakang itu dia tidak istilahnya mangap gitu ya, kebuka pada bagian belakang biar dia menempel pada kalian lihat pusar saya, kalian lihat ya, pusar saya yang dibicarakan ya. Bagus. Nah, biar dia jatuhnya pas melekat pada kulit kita, dia tidak akan membuka kalau kita miringkan. Ya, kalau dia lurus, itulah gunanya kita pengalaman di sini akan berbicara jatuhnya kita membuat itu bagaimana. Ya, selain dari pola juga berhubungan dengan teknik jahit ini nantinya. Ya, bagaimana teknik jahit kalian melakukan ini, menjahit ini juga akan berhubungan. Kalau menjahitnya tidak bagus, nanti lehernya jatuhnya juga tidak akan bagus. Untuk pada bagian pinggang nih bagus. Ya, itu masuk 2 cm tadi udah saya bilang masuk 2 cm. Karena dia masuk 2 cm, jadi garis kumnatnya dia geser lagi biar jatuhnya proporsi pada bagian belakang. Kalau dia masih tetap pakai yang lama, kumnat itu akan mendekati pada garis tengah, ya terlalu dekat. Makanya dia geser lagi biar jatuhnya di tengah-tengah daripada garis badan pada bagian belakangnya. Ya. Jadi kalian perhatikan di sini dia kalau membuat garis lekukannya itu dia tidak halus ya, halus jatuhnya. Ini nah, itu pun tidak dikeluarkan ya Pak Agus, ini cuma diturunkan ketiaknya ya Pak Agus. Diturunkan karena dia modelnya benar-benar pas badan. Kalau kita berbicara dress yang model yang seperti ini pasti lingkar badannya tidak ditambah. Ya tidak ditambah. Udah silakan Bu Nina. Nih, ya jatuhnya kalau polanya dipisah ya, jatuhnya seperti ini. Jadi tetap kalian membuat 4 langkah. Karena pecah polanya cuma sekali Pak Agus nih, pecah polanya cuma sekali. Ya. Ya, udah cukup sekali dia langkahnya udah cukup. Ya. Oke. Itu yang pertama, yang kedua adalah rok ini. Ya.
rok ini, siapa yang bisa membaca rok ini? Dia pias berapa? Ayo kelas, kalian bisa melihat gambarnya dengan proporsinya. Kalian lihat, ini pias berapa jatuhnya? Ayo, gampang sekali dilihat pias itu. Pias 6. Nah, Pias 6. pias, ada yang bilang pias 6, ada yang pias 8, ada lagi? Yang lain? Ada? Ayo, masih terbuka peluang. Siapa yang bisa jawab dikasih kuis? Siapa yang bisa jawab? Kuisnya. Ayo. Siapa? Ada bilang pias 6, nanti terakhir baru Bapak tentu sama Bu Sina siapa yang dapat nilai kuisnya. Ada lagi? Jadi nggak satu orang aja yang akan dapat nilai. Benarnya nanti belakangan. Ayo bersuara yang lain. 8, Pak. Tadi Farhan berapa? Tadi Farhan, siapa lagi tadi? 8. Ini yang berbicara siapa? Saya, Pak. Sayyidah berapa? 8. 8. Farhan tadi 6. Siapa lagi? Pias 7, Pak. Kansa pias 7. Siapa lagi? Ayo. Bersuara yang lain. Siapa? 5, Pak, 5. 5. Alda 5. Siapa lagi? Keluarkan dulu pendapatnya semua. Ayo. Bapak tampung nih semuanya. Ayo. Pias berapa? 8, Pak. Iklimah 8. Terus siapa lagi? Coba perhatikan sekali. Ayo, siapa lagi? Belum ada yang betul. Coba amati betul. Coba Iya, belum ada yang betul. Makanya Bapak minta sarannya itu karena belum ada yang betul. 6, Pak, 6. Pias 4, Pak. 6. Siapa? Ya. Siapa yang Pias ngomong 4. pias 4? Siapa? Dwi ya? Iya, Pak. Dwi. Dwi? Iya, Dwi. Dwi? Iya, Dwi. Ya, Dwi. B ya? Iya, Pak. Coba kamu jelaskan Dwi. Coba dijelaskan. Dari mana kamu? Mengatakan 4. Itu, dari mana kamu melihat itu ada 4? Kalau bisa kamu jawab, Bapak kasih nilai 90. Dari mana kamu bisa itu kamu lihat itu dia 4? Lebarnya. Ayo. Dari mana? Dari mana kamu itu berani ngomong bilang itu 4? Dari mana? Lebar roknya nggak terlalu lebar, Pak. Belum itu alasannya. Siapa? Pias 4 benar. Siapa yang mengasih alasan ke Bapak itu pias 4? Siapa yang bisa jawab? Ayo. Itu, Saya, Pak, Pak, coba. potongannya ada yang Coba. di belakang gitu, Pak. Ya. Belum ada yang Siapa benar. tuh? Siapa lagi? Karena Siapa yang godenya mengatakan hanya ada 2, Pak, potongan dari ke belakang, depan. Pak Agus? Ya. Itu potongannya Sebentar. ada yang di belakang, Bu. Ya, Ya, ada siapa ke belakang itu, Pak betul. Agus? Saidah, itu yang lebih benar siapa tadi? Farhan, apa jawabannya? Karena godetnya terlihat hanya 2, Pak, dari depan. Dari mana kamu lihat duanya? Dari depan, Pak. Ya. Dari depan, iya. Dari mananya? Dari pola depannya hanya kelihatan. Dari bagian bawahnya, Pak, itu hanya Dari 2. Bagian bawah. dari segi Belum ada yang tepat. Bagian sisi dan tengah muka. Sisi dan tengah muka. Ya, ini ya. Dah. Betul kalian menjawab itu pias 4. Kalau kita melihat pias itu, kita lihat pada garis pinggangnya. Berapa dia pecah? Ya. Pada garis pinggang itu jawabannya yang Bapak harus saya minta dari tadi. Dari mana kalian dapat itu 4? Karena pada garis pinggang, garisnya itu pada pinggang itu cuma dibagi 2. Betul nggak? Makanya dari situ kita bisa menjawab itu dia pias 4. Jadi kalau kalian melihat pias itu, lihat dari pinggangnya, dari garis pinggangnya, berapa pecahannya di garis pinggang tuh. Ke bawah nanti itu tuh variasi ke bawah. Kita akan susah melihat ke bawah, dia tambah godet, nanti kita akan susah. Lihat di garis pinggangnya. Pecahnya berapa dia? Nah, dari situ, kemanapun variasinya,
kita lihat bias itu dimulai dari pinggang, itu pecahnya berapa? Itu kita bisa jawab. Ya, tadi ada yang dapat Dwi, ya, Farhan, sama Saidah, ya. Itu yang dapat kuis hari ini. Ya, Oke, saya silakan, tambahkan Lumina. Pak Agus. Ya. Pola ini kalian lihat pecah polanya ada di samping. Di sini ini adalah garis sisi. Ya, ini garis sisi ya, yang ini dia, ya. Oke. Jadi yang ini ya kalau lihat di sini adalah, coba kalian lihat kursor saya dari sini, dia ke bawah ya, terus ke sini, terus ke sebelah. Ke sebelahnya mana dia? Nih dia nih. Ke sebelahnya. Ya. Nah, ini adalah bias 4 tetapi polanya satu bisa dia kita inikan ya, tapi cara membuat polanya adalah dengan pola dasar roh. Ya. Oke. Jadi ini tugas kalian nomor 2 ya, nomor 3 adalah ini. Ya. Nomor 3 adalah ini Pak Agus. Enggak ada, dicas kali. Ya. Ini lain lagi. Coba siapa yang bisa membaca gambar ini? Siapa yang bisa membaca gambar ini? Akan kami beri nilai lagi. Rok apa ini? Halo. Godet langsung, Bu. Ya, godet langsung. Terus apa lagi? Siapa namanya? Saidah, ya. Ya. Coba lihat nih polanya. Siapa yang mau melengkapi? Si Farhan ngapain buat kamera sih? Halo. Masih ada nggak kalian nih? Halo. Halo, ini tersambung nggak dengan kelas C dengan D, tersambung nggak? Ada nggak orangnya nih? Ntar jawab ada bilang. Halo, Farhan, kamu mendengar? Si Farhan dipanggil terus. Dengar Pak. Nah, ayo. Apa sih? Nggak tahu ini nama. Dah, ini adalah variasi juga daripada rok godet. Ya, variasi. Namanya variasi, bukan variasi dari godet. Variasi daripada rok pias. Ya, tapi mengambilnya dari samping. Tapi kita lihat dari sini, dia modelnya simetris, bentuknya sama semuanya. Tapi dia ngambil dari samping. Kita akan bisa membacanya. Variasi ya, ini adalah variasi daripada rok pias. Ini adalah Ya, pias berarti 8 yang kita hitung dari pias bawah. 8. Yang kita hitung dari Ya. bawah. Kalian lihat ya, variasi daripada rok godet. Ini polanya, ada polanya Bu Nina. Nih, ada polanya bagaimana cara membuat gelombang yang di bawah itu juga sudah diterangkan juga minggu-minggu kemarin juga sudah diterangkan cara pembuatan daripada gelombangnya pada bagian bawah. Ya, kalian lihat. Polanya sangat jelas sekali Pak Agus. Ya, polanya sangat jelas sekali. Cara kalian membuat polanya juga sudah bisa. Bapak tidak perlu menjelaskan langkah-langkah kerjanya. Ya, sekali pecah pola ini sudah selesai. Nanti kalian dalam membuat polanya, ya, ini tidak terdiri dari satu pola, ya. Ini ada 2 pola yang bersama, jadi polanya ada 4 ini. Ada 2 cuma untuk 8 pias. Ya. Ini Jadi polanya kalian Bapak bagus nih polanya. Bagian muka Ya, 1, 2, Ya.
3. 3. Di belakang 1, 2, 3. Ya, polanya ini polanya semua 1, 2, 3. Ya, walaupun ini pias 8, tapi polanya yang ini kan tidak sampai ke bawah. Jadi kita melihat 8-nya itu dari bawah. Ya, jadi ini kenapa dia 1, 2, 3? Karena niat bagian perutnya ini yang meruncing ini tidak sampai ke bawah. Yang sampai ke bawah hanya bagian 2 dan 3. Ya, jadi ini adalah pias 8, tetapi dia polanya semuanya ada 6. Ya, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, kalau pias 8 4 ini karena ada tengah muka dan tengah belakang 1, tapi tidak sampai ke bawah. Kalian harus perhatikan juga ya kupnatnya. Coba lihat di modelnya Bu Nina. Saya nggak lihat modelnya, masih kelihatan nggak ada kupnatnya? Nggak ada kupnat kan? Di pecah pola ada kupnat. Bagaimana kalian menghilangkan itu juga bisa. Ngerti kan ya? Cara menghilangkan kupnatnya itu tinggal dilipat. Itu udah ada perpotongannya pada ujung garis kupnat. Ya, nanti kupnatnya juga dibuang. Ya, waktu ngerjain tugas kalian tuh kupnatnya ini dibuang. bagus kupnat ini karena Ya. sampai di ujung potongan. Ya. Di ujung potongan ini dilipat saja, Ya, tidak perlu tinggal dilipat. dipisah. Ya, tinggal dilipat saja ya untuk Ini menghilangkan. tidak perlu kupnat. dipisah, ya. Ya. Ini hanya dilipat saja karena ujungnya sampai di potongan. Oke? Benar ya. Jadi Sisi tidak perlu dipisah. Ya. Dan saya rasa 3 ini cukup bagus. Bapaknya. Ya cukup untuk tugas kalian ya sampai UTS. Tugas-tugas yang kalian masukkan itu ada nilainya semua. Nanti waktu UTS kalian minggu depan kita udah UTS Bu Nina. Ya. Oke, Ya. kan kalau tidak kita akan tutup. Enggak kan ini rekamannya lagi di Ya, Farhan kamu absen untuk kelas D, yang Karin untuk kelas B kalian masukkan kepada Google Classroom. Perhatian untuk semua, Google Classroom yang untuk polimedia kita aktifkan setelah UTS. Jadi semua tugas nanti akan masuk kepada Google Classroom yang ada polimedianya. Kalian masuk akun polimedia. Kalian udah mendapat akun polimedia masing-masing. Ya, nanti Bapak udah bagikan kode-kodenya kemarin. Itu aktifnya nanti setelah UTS. Kalian masukkan tugas ke sana nanti. Bu Nina juga seperti itu. Ya, masukkan kepada Google Classroom yang baru. Yang lama sudah tidak ada lagi. Perhatian untuk semua. Tapi untuk UTS, kita masih menggunakan Google Classroom yang sekarang. Setelah UTS, kita tidak menggunakan lagi. Nah, cukup itu pemberitahuannya dulu, Bu Nina. Perhatian untuk yang lain ya. Untuk UTS kita akan mengirimkan soal di Google Classroom. Ada jadwal waktunya. Jadi kalian harus persiapkan ya. Kalau bisa kalian internet kalian itu kalau bisa jangan ada yang sampai telat karena gara-gara internetnya tidak lancar. Bapak tidak mau alasannya seperti itu. Tapi kan kita di lapangan jadi susah. Soalnya apa? Di Google Classroom ada yang ngomongnya nanti terlambat. Terlambat masukkan tugas, nilai katanya. Itu di Google Classroom kita diberitahu siapa yang telat, siapa yang tidak. Waktu UTS nanti tidak ada yang telat. Ya, kalian harus antisipasi. Kita kasih waktu umpamanya 2 jam, 15-19 menit sebelum ditutup kalian harus masukkan. Ya. Harus kalian masukkan. Bapak tidak mau nanti kalau itu ada yang telat-telat nilainya akan Bapak kurangkan 10. Kalau untuk UTS. Ya, itu pengumuman untuk UTS nantinya soalnya kita kirim paginya di Google Classroom kalian buka nantinya. Ya itu juga itu dulu untuk UTS. Bu Nina? Ya bagus. Ya. Ya, cukup. Gambaran soalnya bagus, gambaran soal. Ya nggak jauh dari ini Bu. Ya, yang kalian ingat yang 6 atau 5 tadi kalian harus ingat itu. Inti kuliah kita itu ya. Tetap kita pecah pola, model, ya, merubah pola, proporsi, kalian harus ingat itu semua. Kita teori, paling ada teori sedikit, yang kemarin-kemarin kalian harus tahu, ada teori yang kita bagi-bagikan kemarin, teori-teori, kalian itu udah harus bisa jawab, ada teori, paling teori sedikit-sedikit, yang lebih banyak itu nanti adalah tentang pola, reka pola, tentang reka pola.
Nah, itu dulu Bu Dina, silakan ditutup. Baik, bagus. Terima Ya. kasih atas kehadiran kalian semua, atas atensinya yang sudah fokus untuk mata kuliah ini, karena kalau tidak fokus kita tidak akan dapat apa-apa. Ya. Ya. Selamat belajar, selamat menjalankan ujian tengah semester. Semoga kalian berhasil dan tidak ada kurang satu apapun. Amin. Amin. Ya. Ibu tutup dulu dengan membacakan alhamdulillah. Terima kasih. Wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, makasih Bu. Makasih Pak, makasih Bu. Oke, silakan kalian keluar. Silakan kalian keluar. Saya ada kelas lagi. Makasih ya